sama sekali tidak salah yang mengatakan ibu saya adalah seorang TKW. Itu benar. Tapi salah besar yang menuduh ibu saya pernah berbuat serong atau zina sehingga lahirlah saya. Itu tuduhan keji sekali. Ibu saya perempuan desa biasa. Lahir di Kaliwenang, Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Katakanlah lahir di Purwodadi mudahnya. Ibu saya bernama Istiqomah, dan dia benar-benar orang yang istiqomah di jalan yang lurus menurut saya. Ibu saya yatim sejak kecil, tidak berada di tengah-tengah keluarga dan lingkungan santri, tapi bukan berarti dari keluarga tidak baik. Nenek saya semasa hidupnya, saya tahu gemar ngaji sama kiai. Beliau setiap pekan selalu pergi ke Girikusumo, Meranggen untuk ngaji torikoh. Ibu saya tidak pernah nyantri seperti saya, tapi suka ngaji juga, sekolahnya umum, SD, SMP lalu SMA di dekat desa. Kalau sore ngaji di madrasah. Ibu cerita pernah mondok posonan di pesantren Aris Kaliwungu. Itu saja pengalaman mondoknya. Aina mengambil napas dan diam sesaat. Teruskan, Aina, kami mendengarkan, gumam Bu Nyai. Lulus SMA ibu kerja di pabrik tekstil di Semarang. Di situ ibu kenal dengan seorang lelaki. Lalu ibu menikah dengannya. Tapi tidak panjang usia pernikahan itu, ibu minta cerai setelah tahu suaminya ternyata sudah punya istri dan anak di Kendala. Untung ibu belum hamil dan belum punya anak. Ibu lalu mengadu nasib dengan kerja di Arab. Ikut sebuah biro di Semarang. Dengan kerja di Arab, ibu berharap bisa menunaikan ibadah haji. Ibu berharap bekerja di Mekah atau Madinah. Ternyata ibu disalurkan ke Amman, Yordania. Ibu merasa tidak beruntung. Tetapi ternyata justru itu sebuah kebaikan bagi ibu. Majikan ibu adalah keluarga muda, yakni sepasang suami istri yang baru menikah. Namanya Tuan Abdullah Jalal dan Nyonya Jihan Afifi. Tuan Abdullah Jalal, demikian ibu selalu memanggil, adalah dosen di University of Jordan, Amman. Sedangkan Nyonya Jihan seorang pebisnis, pemilik salon kecantikan khusus perempuan di Amman. Mereka memiliki seorang anak kecil berumur 2 tahun, namanya Amira. Mereka sangat baik kepada ibu. Tugas ibu hanya mengasuh Amira. 2 tahun ibu tinggal di Amman, dan si kecil Amira menganggap ibu saya seperti ibunya sendiri. Menginjak tahun ketiga, Tuan Abdullah Jalal, demikian ibu selalu memanggil, mendapat tugas belajar S3 di Uppsala University, Swedia. Itu adalah universitas tertua di Skandinavia. Didirikan tahun 1477, Uppsala adalah sebuah kota berjarak 64 km di sebelah utara barat Stockholm. Tuan Abdullah Jalal mengambil S3 bidang sosiologi pendidikan dan menulis disertasi dibimbing oleh Profesor Will Edgren. Aina kembali menarik napas dan berhenti bicara. Ibumu diajak serta ke Stockholm, tanya Pak Kiai Sobron. Injih, Pak Kiai. Bu Nyai Nur Fauziah mengangguk-angguk. Ibu saya diajak serta oleh Nyonya Jihan. Sebab si kecil Amira seolah tidak bisa lepas dari ibu. Kata ibu, 1 tahun pertama adalah masa-masa indah keluarga kecil itu. Namun memasuki tahun kedua, sebuah cobaan datang. Nyonya Jihan divonis menderita kanker ganas yang mengharuskannya rutin berobat. Agak beruntung mereka ada di Eropa dan kesehatan mereka telah diasuransikan. Tapi kanker adalah penyakit yang menakutkan. Bahkan bagi para dokter sekalipun, Nyonya Jihan divonis tidak berumur panjang secara medis, dan tidak bisa menunaikan tugas sebagai istri dengan baik. Akhirnya, Nyonya Jihan menyarankan Abdullah Jalal agar menikah lagi. Itu demi menghindari fitnah. Tuan Abdullah tidak mau. Tapi Nyonya Jihan tetap memaksa. Nyonya Jihan meminta agar Tuan Abdullah menikahi pengasuh anak mereka, yaitu ibu saya. Dia perempuan salehah, jujur, baik, beradab, bisa baca Al-Quran, dan dia paling mengerti tentang anak kita setelah kita berdua.
kata Nyonya Jihan kepada Tuan Abdullah Jalal. Akhirnya pernikahan itu terjadi. Tuan Abdullah Jalal menikahi ibu saya. Akad nikah berlangsung di KBRI Stockholm dengan wali hakim. Walimah dilaksanakan di Masjid Stockholm. 5 bulan setelah itu Nyonya Jihan wafat. Apakah surat nikah ibumu itu ada, Inji? Ada Abah, saya bawa. Ada di kamar. Tidak hanya surat nikah, foto-foto saat akad nikah dan foto-foto lainnya di Stockholm juga ada. Nanti saya tunjukkan. Atau saya ambil sekarang. Tidak usah, nanti saja. Sekarang lanjutkan ceritamu. Tuan Abdullah Jalal sangat sedih dan ingin kembali ke Aman, tidak melanjutkan S3. Tetapi pihak kampus yang memberi beasiswa meminta agar Tuan Abdullah Jalal yang itu tak lain adalah ayahku, agar merampungkan disertasinya. Akhirnya Tuan Abdullah Jalal melanjutkan belajarnya di Stockholm dengan ditemani ibu sebagai istrinya dan ditemani Amira. Sampai tibalah malam itu, malam di tengah musim dingin yang menggigil. Ibu dan Amira yang tinggal di apartemen mereka, menunggu kepulangan ayah dari kampus, sampai jam 11 malam belum pulang. Sementara salju di luar terus turun, ibu menelepon pihak kampus menanyakan keberadaan ayah apakah masih di kampus. Tak lama kemudian pihak kampus menelepon menemukan ayah wafat di ruang kerjanya. Di kampus, ayah wafat dalam keadaan duduk sedang menulis disertasi. Ibu bilang ayah wafat kena angin duduk, tapi kemungkinan besar serangan jantung. Aina terisak, air matanya meleleh. Semoga ayahku ditulis termasuk golongan mereka yang mati syahid. Amin, lirih Pak Kiai. Aina diam, keheningan tercipta sesaat lamanya. Saat itu kamu belum lahir, tanya Bu Nyai. Benar, Umi, saat itu ibuku sedang hamil 3 bulan, mengandung diriku. Ayah dimakamkan di Stockholm. Setelah semua urusan selesai, ibu membawa Amira ke Aman. Ibu sempat 2 bulan di Aman, lalu pulang kampung dan tidak pernah kembali ke Aman. Tapi keinginan ibu untuk pergi haji sudah terlaksana. Sebab sebelum berangkat ke Stockholm sempat diajak beribadah haji oleh Tuan Abdullah Jalal dan Nyonya Jihan. Kenapa ibumu tidak tinggal di Aman saja bersama keluarga ayahmu? Bu Nyai tampak penasaran. Di Aman, ayah boleh dikatakan sebatang kara. Keluarga besarnya ada di Gaza, Palestina. Ayah belajar S1 di Mesir. Lalu S2 di Aman dan berjumpa dengan Nyonya Jihan. Lalu mereka menikah dan mendapat kewarganegaraan Yordania. Ayah tidak punya apa-apa. Ia menghidupi keluarganya dengan gajinya sebagai dosen. Yang kaya itu Nyonya Jihan. Ibu sempat ditawari agar bekerja di rumah kerabat Nyonya Jihan. Tapi ibu tidak mau. Setelah menyerahkan Amira kepada keluarga Nyonya Jihan, ibu pamit pulang ke Indonesia. Ibu sebenarnya ingin merawat dan membawanya ke Indonesia, tetapi tidak diizinkan. Apakah keluarga Nyonya Jihan atau mungkin keluarga dari ayahmu yang ada di Palestina, pernah mencari keberadaan kalian di Indonesia? Mungkin mereka pernah mencari, tapi tidak ketemu, sebab mereka tidak punya alamat ibu yang sebenarnya. Sebab ketika ibu pergi ke Arab menjadi TKW, paspor dan lain sebagainya dibuatkan oleh pihak agen dengan alamat Jakarta. Itulah kisah nyata siapa ibuku. Pak Kiai mengangguk-angguk. Tiba-tiba seorang santriwati mengetuk pintu. Zulfa beringsut membuka pintu. Nyuwun sewu Abah, Umi, ada wartawan. Katanya mau wawancara dengan Abah sekaligus wawancara dengan Aina. Katanya, pripun? Jelas santriwati berkerudung biru muda penuh takzim. Pak Kiai Sobron tampak kaget. Apakah kejadian neneng ini wartawan? Sudah tercium. Oh, mungkin bukan terkait neneng. Abah, mohon maaf saya lupa menyampaikan. Tadi sebelum zuhur memang ada wartawan kontak ke kantor sekolah mau wawancara terkait prestasi Aina, kata Ustazah Wiwi. Prestasi Aina, ya?
Nilai UN Aina ternyata tertinggi seprovinsi Jawa Tengah bidang IPS, dan tertinggi nomor 10 tingkat nasional, Abah. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, tadi malam aku mimpi melihat bangunan pesantren kita seperti modot tinggi banget. Ini rupanya tafsirnya, Alhamdulillah.